Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bakalan coba bahas apa sih peran perawat dalam memberikan obat kepada pasien, atau kenapa penting seorang perawat belajar farmakologi dan fungsinya mempelajari itu buat apa. Jadi buat kalian yang lagi cari informasi apa peran perawat dalam mempelajari farmakologi dan bagaimana implementasi ke saat dinas nanti. Jadi tonton videonya sampai selesai biar kalian tahu informasi yang sedang kalian cari. Kilas tentang keperawatan. Keperawatan itu adalah profesi yang berfokus pada keperawatan. Bentuk pelayanan profesional yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada individu yang sehat maupun yang sakit fisik, psikis, ataupun gangguan sosial lainnya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Teman-teman, sebagai mahasiswa keperawatan, kita akan menemukan pelajaran farmakologi di kampus saya khususnya. Saya menemukan pelajaran farmakologi di semester 2. Karena untuk semester 3, kebetulan saya mengambil prodi D3 keperawatan. Saya akan terjun ke rumah sakit untuk melakukan praktek klinik pertama. Jadi, pelajaran farmakologi sudah dipelajari sebagai bekal kita untuk melakukan praktik di semester ganjil di semester 3 nanti. Jadi apa sih peran perawat dalam farmakologi ini? Di sini saya udah catat beberapa hal yang harus kita laksanakan atau kita kuasai sebagai seorang perawat dalam farmakologi ini. Jadi bukan hanya apoteker yang harus menguasai tentang farmakologi ini, tapi kita sebagai seorang perawat juga harus tahu tentang dasar-dasar farmakologi setidaknya, karena kita akan melakukan kolaborasi dengan dokter. Kita akan memberikan obat kepada pasien. Kita akan mengambil obat dari apoteker untuk bisa kita berikan kepada pasien. Nah, maka pembekalan pelajaran farmakologi ini sangat penting. Kenapa? Karena setidaknya kita harus mengetahui tentang jenis obat, bentuk obat, kegunaan obat ini untuk apa, efek sampingnya seperti apa, jam-jam waktu pemberian obat, dosis yang harus diberikan, obat apa saja yang harus diberikan secara hati-hati, dan yang lain-lainnya. Pokoknya kita sebagai seorang perawat, kita mempelajari banyak hal di dalam kesehatan ini, termasuk dari anatomi, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita juga mempelajari tentang farmakologi khususnya yang bakalan kita bahas sekarang. Oke, langsung aja ke pembahasan inti dari video ini adalah apa sih peran perawat dalam farmakologi. Oke, untuk poin pertama, perawat bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan obat, apalagi diberikan secara langsung. Jadi, perawat bertanggung jawab terhadap obat itu, apalagi obat yang diberikan oleh perawat langsung kepada pasien. Biasanya keadaan ini bisa contohnya seperti pasien sedang dirawat inap, kita sebagai seorang perawat akan memberikan obat langsung kepada pasien, baik secara oral ataupun sublingual. Apapun itu bentuk pemberian obatnya, kita sebagai seorang perawat bertanggung jawab penuh atas obat yang kita berikan kepada pasien. Yang kedua, perawat harus menguasai dan mengerti secara legal obat itu atau obat yang diberikan. Contoh kasusnya, seperti obat narkotika tidak boleh diberikan ke sembarangan orang. Dan seorang perawat harus mengetahui hukumnya. 3. Perawat harus memberikan atau mempunyai kemampuan mengelola, mengontrol, dan memberikan obat secara aman. Contoh kasusnya, cara penyimpanan obat, juga memisahkan obat berdasarkan waktu siang, pagi, dan malam. Jadi kita memberikan pendidikan kepada pasien secara tidak langsung, bagaimana cara penyimpanan obat dengan benar, dan bagaimana cara pemakaiannya di waktu-waktu yang tepat yang memang sudah seharusnya dikonsumsi. Yang keempat, tanggung jawab perawat terhadap obat. Perawat harus mengetahui nama obat, bentuk obat, efeknya seperti apa. Nah, ini adalah tujuan kita sebagai mahasiswa keperawatan mempelajari farmakologi. Jadi kita tidak sembarangan dalam memberikan obat, karena harus kita ketahui bahwa jenis-jenis obat itu sangat banyak. Ada yang tablet, kapsul,
cair, ada yang dilarutkan, ada obat oles. Nah, kita harus mengetahui dari labelnya, dari tandanya. Jadi kita tidak salah memberikan obat kepada pasien, dan obat itu akan digunakan dengan semestinya dengan kita mempelajari ini gitu. Yang kelima, sebelum memberikan obat pada pasien harus dipastikan, perawat harus bisa memastikan benar obat, benar pasien, benar bentuk sediaan, benar cara pemberian, benar dokumentasi. Apa sih gunanya dokumentasi? Dalam pemberian obat itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi perawat, saya bilang sekali lagi, merupakan orang paling pertama yang akan mendampingi seorang pasien, apalagi ketika seorang pasien itu dirawat di rumah sakit. Kita pagi, siang, malam yang bakalan mendampingin mereka yang bakalan bilang ke kita tentang keluhan-keluhan mereka sebelum ke dokter gitu. Jadi kita sebagai seorang perawat adalah orang pertama yang mendampingi mereka gitu, yang harus bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dirasakan oleh klien kita. Kayak gitu. Jadi itu tadi peran perawat dalam farmakologi. Tanggung jawab perawat terhadap farmakologi. Pertama, sebelum memberikan obat pada pasien, perawat harus tahu dulu tentang, yang pertama itu nama obat, golongan obat atau kelas farmakoterapi, yang ketiga efek yang diinginkan dan mekanisme aksi. 4. Efek samping. Yang kelima, efek yang merugikan. Yang keenam, efek toksik. Yang ketujuh, interaksi. Yang kedelapan, kontradiksi dan tindakan pencegahannya. 9. Regimen dosis dan rute pemberian. Yang ke-10, data farmakonitika. Yang ke-11, implikasi keperawatan. Nah, jadi dari banyak hal yang aku bahas di video ini, itu adalah segelintir, setidaknya sedikit dari peran penting kita sebagai seorang perawat belajar farmakologi. Jadi menjadi mahasiswa keperawatan itu kompleks banget. Di sisi kita harus tahu peran kita sebagai seorang perawat, kita juga harus rajin, dan kita juga harus banyak menghafal tentang anatomi tubuh manusia dari luar sampai ke dalam, dari ujung kaki sampai ujung kepala, dari yang besar sampai yang terkecilnya kita harus tahu. Kenapa? Karena dalam dunia kesehatan, organ-organ yang disebutkan ketika kita berkolaborasi dengan dokter adalah bahasa-bahasa lain, seperti frontal itu dahi. Jadi bahasa-bahasa seperti itu harus kita kuasai, dan yang paling penting kita sebagai seorang perawat juga harus mengetahui tentang farmakologi itu apa, peran farmakologi, dan kita harus bisa mengimplementasikan semua itu di dunia keperawatan. Banyak hal yang bakalan kita pelajari, tapi kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh dan kita semangat dalam perkuliahan ini, insya Allah semua bakalan bisa terlewati dengan sendirinya, dan kita juga bakalan enjoy karena kita bakalan berdampingan dengan orang-orang, kita bakalan ngebantu orang lain dalam proses penyembuhannya. Buat kalian yang mau masuk kuliah keperawatan, semangat, semoga kalian bisa gabung menjadi mahasiswa keperawatan. Dan untuk orang-orang yang udah masuk di keperawatan seperti saya, semoga bisa bertahan sampai tamat, dan kita semua bisa sampai pada hal yang kita inginkan, cita-cita yang kita inginkan, dan kita bisa berguna buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin di video ini itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Untuk hal-hal yang mungkin kurang tepat, boleh kalian komen atau koreksi di kolom komentar. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.